Wah, kecil. Kalau santai, slow, santai. Santai. Lagu yang satunya, ini. Oh. Anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur berhasil menangkap 2 orang anggota komplotan begal yang membacok dan merampas motor milik mahasiswi asal Sidoarjo berinisial EDR di depan wisata bakti alam Jalan Raya Dusun Wadung, Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu 2 Mei. Adapun pelaku berinisial JF dan SAS memiliki peran sebagai joki dan eksekutor pembacokan serta perampasan motor. Sementara korban mengalami luka robek serius akibat sabetan celurit saat mempertahankan motornya. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi penangkapan 2 terduga pelaku akan dilaporkan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Rima. Jadi anggota tim Jatanras Polda Jawa Timur dari pihak Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil menangkap 2 orang komplotan begal yang kemarin beraksi menargetkan 2 orang perempuan yang ternyata berstatus mahasiswi yang saat itu sedang melintas di kawasan Jalan Raya Dusun Wadung, Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu dini hari ya, sekitar pukul 05.00. Yang kala itu memang kedua korban ini yang berinisial EDR ini sedang berboncengan dengan seorang temannya yang perempuan juga sedang berada melintas di lokasi tersebut dan kemudian disergap oleh para pelaku, kemudian kendaraannya dirampas. Kemudian salah satu korban yang berinisial EDR ini disabet senjata tajam jenis celurit ya, yang panjangnya sekitar 30 hingga 40 cm hingga mengenai bagian bahu dari korban, yakni bahu kiri ya, yang mengalami luka sobek hingga harus mendapat jahitan hingga tadi terkonfirmasi ada 18 jahitan. Tadi kasus ini kemudian dilaporkan oleh korban ke markas kepolisian setempat, kemudian dilakukan penindakan oleh kepolisian di wilayah setempat, dan ternyata memang laporan ini dipantau langsung oleh pihak Polda Jawa Timur, yakni dalam hal ini adalah tim Jatanras untuk langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk menangkap pelaku. Dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan di hari Sabtu pada tanggal 2 Mei kemarin, pelaku berhasil teridentifikasi pada hari Minggu. Jadi ya, mulai hari Minggu pihak kepolisian dari tim Jatanras Polda Jawa Timur yang dikomandoi langsung oleh Kasubdit 3 Jatanras Polda Jawa Timur, yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Baridi Jumur yang berkoordinasi dengan personilnya, yakni Kanit 3 Jatanras Polda Jawa Timur, yakni Ajun Komisaris Polisi Muhammad Fauzi, langsung melakukan upaya pengejaran terhadap para pelaku yang dimulai sejak hari Minggu kemarin. Jadi memang laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat yang langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Jawa Timur untuk dilakukan pengejaran. Dan pada hari Minggu kemarin, yakni tanggal 3 ya, satu persatu dari pelaku berhasil diamankan. Dan kemarin ternyata memang pelaku ini berinisial JF 19 tahun dan SAS 25 tahun. Jadi kedua pelaku ini diamankan di 2 lokasi yang berbeda, tapi sebenarnya mereka ini berdomisili asli di Kabupaten Pasuruan. Jadi setelah berhasil membegal korbannya, kedua pelaku ini langsung kabur ke tempat masing-masing. JF ini untuk berinisial JF ya, yang merupakan joki motor sarana aksi dan Honda Beat warna biru yang dikemudikan oleh dirinya membonceng SAS ini. Ia bertindak memang sebagai joki, dan setelah menjalankan aksi tersebut, si JF ini sempat bersembunyi di rumahnya di Kabupaten Pasuruan, kemudian berpindah tempat persembunyian di salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yang di Kecamatan Burneh di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Jadi untuk JF ditangkap di lokasi yang berbeda di tempat persembunyiannya yang kedua. Kemudian untuk SAS ini ternyata masih bersembunyi di sekitar rumah dari SAS itu sendiri yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dan saat dilakukan penyergapan pada ini ya, hari Senin dini hari, jadi pengejaran dilakukan sejak hari Minggu.
Berlanjut hingga Senin dini hari, pelaku SAS ini diketahui sempat berusaha untuk kabur dari sergapan para petugas kepolisian yang melakukan pengintaian, sebagaimana video amatir yang berhasil kami peroleh dari petugas. Mereka berusaha untuk melakukan penyisiran di sekitar permukiman rumah SAS. Kemudian ternyata SAS ini berusaha untuk kabur dan akhirnya berhasil dilakukan penangkapan di area perkebunan di belakang rumah dari SAS itu sendiri. Dan akhirnya kedua pelaku ini berhasil diamankan. Para pelaku ini sempat diinterogasi singkat di lokasi tempat awal mereka berhasil diamankan atau berhasil ditangkap untuk pertama kali. Dan JF dan SAS ini ternyata memang bukan cuma beraksi dengan mereka saja, tapi ternyata komplotan ini memiliki anggota lain yang lebih dulu berhasil ditangkap, yakni berinisial AI, yang berhasil ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Pasuruan. Jadi sebelumnya memang kasus begal yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah banyak ya, ada banyak TKP, tercatat memang ada sekitar untuk dua pasangan ini, pasangan JF dan SAS ini sudah beraksi di 6 lokasi kejadian perkara, yakni ada di 4 lokasi ada di Kabupaten Malang, kemudian 2 lokasi lainnya ada di Kabupaten Pasuruan. Kemudian untuk AI, ketika berkomplot dengan AI atau temannya yang lain, ini masih dilakukan serangkaian pendalamannya, karena memang terkadang komplotan ini berpasangan dengan 2 orang, jadi bergantian semacam itu. Kemudian setelah dilakukan penangkapan di masing-masing tempat, kemudian diinterogasi di tempat lokasi awal mereka ditangkap, mereka kemudian dibawa ke Mako Polda Jawa Timur atau dibawa ke ruang penyidikan milik tim Jatan Ras Polda Jawa Timur yang ada di Mapolda Jawa Timur yang ada di kota Surabaya. Dan memang untuk ini ya barang bukti, tadi ketika digelandang dari mobil anggota kepolisian yang membawa mereka, pelaku ini sempat digelandang ya, kedua pelaku oleh pihak kepolisian. Dan kemudian pihak kepolisian tadi sempat menunjukkan beberapa barang bukti. Hasil sitaan dari para pelaku ternyata terlihat ada senjata tajam celurit yang panjangnya sekitar 40 hingga 50 cm yang digunakan oleh para pelaku untuk melukai korban. Kemudian ada juga pakaian dari para pelaku yang digunakan saat melakukan aksi kejahatan tersebut, yakni pakaian seperti jaket, kemudian kaos, dan ada juga sarung, kemudian sendal, dan terutama kendaraan bermotor dari para pelaku, yakni Honda Beat warna biru. Kemudian ada juga kendaraan motor Honda Scoopy milik korban yang saat itu memang berhasil berhasil diambil oleh para pelaku dan sempat tidak dijual karena memang pelaku ini masih belum sempat untuk menjual motor curian tersebut atau motor hasil perampasan atau pembegalan itu. Nah, memang sementara setelah berhasil membegal, motor tersebut disimpan di salah satu rumah teman dari mereka. Kemudian ketika kasus ini berhasil diungkap, para pelaku ditangkap, akhirnya pihak polisi harus mengambil motor tersebut di salah satu daerah di Kabupaten Pasuruan. Dan sebagaimana video yang berhasil kami dokumentasikan tadi, ada motor Honda Scoopy dari korban yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian, dan nanti dalam waktu dekat motor tersebut akan diserahkan kepada pihak korban. Kemudian mengenai modus dari para pelaku ini, tadi kami sempat menanyakan bagaimana cara kerja dari komplotan ini yang selalu beraksi secara berpasangan 2 orang ini. Nyata terkonfirmasi dari salah satu penyidik atau yang menjabat sebagai Panit 1 Subdit 3 Jataras Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Ibtu Aryo, yang menceritakan pelaku ini memang selalu berkeliling secara mobiling ke beberapa wilayah permukiman warga yang terpantau memang sepi dari masyarakat pada saat sore hari, malam hari hingga dini hari. Jadi para pelaku ini selalu mobiling, keliling menggunakan kendaraan bermotor. Dan untuk konteks kasus kejadian yang menimpa mahasiswi asal Sidoarjo ini, jadi memang kami juga sampaikan bahwa mahasiswi ini sebenarnya sedang bermotoran untuk menuju ke lokasi jalur pendakian menuju ke Gunung Bromo. Jadi kedua korban ini hendak mendaki ke Gunung Bromo
Gunung Bromo maksud kami, itu melalui jalur pendakian di Kabupaten Pasuruan. Dan ini saat itu memang mereka sedang menuju ke jalur pendakian melalui jalan ini ya, melewati depan wisata Bakti Alam, Jalan Raya Dusun Wadung, Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu dini hari atau sekitar pukul 05.00 pada Sabtu kemarin. Nah, kemudian pelaku ini selalu menggunakan senjata tajam atau menyimpan senjata tajam jenis celurit dari balik pakaiannya, yang semula dalih mereka hanya untuk menakut-nakuti korbannya ketika hendak merampas kendaraan atau harta benda dari korban. Namun pelaku ini ternyata dalam konteks kejadian yang menimpa dua mahasiswi ini, pelaku tak segan untuk menyabetkan senjata tajam tersebut secara membabi buta ke arah tubuh dari pelaku yang korban, maksud kami, yang saat itu berupaya untuk menyelamatkan atau menahan motornya yang hendak dirampas oleh para pelaku. Jadi memang saat itu pihak korban walaupun perempuan berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku, dan akhirnya pelaku merasa jengkel karena aksinya tidak berjalan begitu mudah, dan pelaku akhirnya menyabetkan senjata tajam terutama untuk pelaku SAS ya, hingga mengenai bahu sisi kiri dari korban EDK atau berinisial EDR ya maksud kami, yang usianya 23 tahun, dan akibat dari sabetan itu korban harus dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk mendapat penanganan medis berupa jahitan sebanyak sekitar 18 jahitan. Dan hingga kini terkonfirmasi korban yang berinisial EDR ini dalam keadaan shock dan masih menjalani proses pemulihan di rumahnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk teman dari korban ini juga mengalami trauma yang cukup kuat juga, sehingga membuat korban ini atau teman dari korban yang dibacok ini mengalami ketakutan ketika menjumpai orang asing atau orang yang tidak dikenal atau orang-orang baru yang yang tiba-tiba mendatanginya atau menemuinya, atau dia juga mengalami trauma atau ketakutan ketika bepergian sendirian di luar rumah. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu keluarga atau terutama kakak korban yang tidak dilukai ini ya, teman dari EDR yang tidak dilukai ini, yang tadi memang sempat mendampingi korban ini di Mapolda Jawa Timur. Kakak korban ini bernama Bayu. Jadi Bayu tadi menyampaikan pertama ucapan terima kasih pada anggota tim Jatantras Polda Jawa Timur yang berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku secara cepat, karena setelah laporan tersebut disampaikan pada pihak markas kepolisian setempat, langsung ditindaklanjuti secara langsung melalui Polres Pasuruan dan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur yang langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh anggota tim Jatantras Polda Jawa Timur yang dikomandoi langsung oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arbari di Jember selaku Kasubdit 3 dan AKP Muhammad Fauzi selaku Kanit 3 Subdit 3 tim Jatantras Polda Jawa Timur, termasuk juga personilnya yakni bernama Ibtu Aryo yang langsung melakukan upaya penyelidikan selama 2 hari sejak hari Minggu, sehari setelah kejadian, setelah melakukan olah TKP. Jadi memang kejadian tersebut langsung dilakukan penyelidikan sejak hari kejadian, kemudian proses pengejaran dilakukan mulai sehari setelahnya, yakni mulai hari Minggu hingga hari Senin dini hari tadi, Senin dini hari, hingga akhirnya berhasil pelaku ini dibawa ke Mako Polda Jawa Timur pada sore hari atau pada Senin sore hari. Kemudian pelaku ini sebenarnya untuk konteks kasus yang dialami korban 2 orang perempuan ini atau mahasiswa ini, sebenarnya mahasiswa ini adalah urutan ketiga dari pengendara motor yang dilakukan pembegalan oleh komplotan ini. Jadi komplotan ini saat itu berhenti di tikungan jalan menanjak di lokasi kejadian atau di TKP tersebut. Kemudian korban langsung dihentikan, dan sebenarnya sudah ada 2 pengendara lainnya yang menjadi sasaran awal dari komplotan ini, tapi ternyata 2 korban tersebut gagal dilakukan upaya perampasan karena berhasil kabur lebih dulu menjauh dari sergapan atau pengejaran dari pelaku sehingga berhasil lolos. Dan untuk korban EDR, pengendara motor ini adalah korban atau pemotor yang ketiga, berada di urutan ketiga, akhirnya mengalami menjadi sasaran akhir dari aksi kejahatan dilakukan oleh komplotan
pelaku yang dilakukan oleh JF dan SAS ini. Kemudian mereka ini selalu beraksi menggunakan senjata tajam jenis celurit, dan juga mereka ini ternyata belum pernah ditangkap ya oleh anggota kepolisian, bukan sebagai residivis. Dan kasus ini masih terus dikembangkan, dan keduanya sekarang dikenakan pasal 479 KUHP terkait dengan pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal sekitar 12 tahun. Kasus ini masih terus akan dilakukan pengembangan oleh pihak tim Jatantras Polda Jawa Timur untuk mencari tahu apakah memang ada sosok lain dari anggota komplotan pelaku ini yang mungkin pernah beraksi bersama dari pelaku ini, antara JF atau SAS ini, dan juga pihak Polda Jawa Timur masih melakukan pengembangan untuk memeriksa atau memastikan lokasi pasti dari titik lokasi yang pernah dilakukan aksi kejahatan oleh komplotan ini, karena memang komplotan ini masih terus diinterogasi apakah hanya di 6 lokasi yang sudah disebutkan itu, atau sebelumnya ada lokasi-lokasi lain yang memang sengaja tidak disebutkan atau sengaja disembunyikan oleh para pelaku untuk semacam mengaburkan proses penyelidikan yang masih belum bergulir atau dilakukan oleh pihak tim Jatantras Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami, Prima kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali bertugas. Kami unit 3 Subdit Jatantras dini hari tadi telah mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan di TKP Pasuruan Kabupaten dengan korban 2 orang wanita di daerah Ngembal, Pasuruan, ya, tepatnya di depan wisata Bakti Alam. Kami melakukan pengejaran dan penangkapan dini hari tadi, dan alhamdulillah satu pelaku berinisial JF yang perannya sebagai joki tertangkap di daerah Berde Bangkalan. Kemudian kita melanjutkan pengejaran di daerah Kemangi, Tutur, Ngembal, Pasuruan, tepatnya di rumah pelaku kedua berinisial JF, SAS, yang sempat pelaku ini bersembunyi di belakang rumah pelaku, namun akhirnya tertangkap juga. Kemudian kita lakukan interogasi, di mana modus tersangka ini dia menunggu korbannya sebanyak 2 kali. Jadi calon korban pertama lewat, gagal, calon korban kedua lewat, gagal. Akhirnya korban ketiga ini, yaitu 2 orang wanita ini yang sepeda motornya berhasil mereka ambil paksa, mereka rampas. Kemudian mereka kabur, sempat membacok. Jadi korban perempuan ini ada luka bacok di 18 jahitan di bahu sebelah kiri, ya, korbannya perempuan. Kemudian dia pelaku jual sepeda motor ke penadah. Sebenarnya pelaku ini belum pernah dihukumkan, jadi ini kejadian ke-6 oleh pelaku yang sama, dan jumlah total TKP yang selama ini mereka buat ada 6 TKP, yaitu 4 di daerah Kabupaten Malang dan 2 di daerah Kabupaten Pasuruan.